Anda diangkat Tuhan bukan karena keterampilanmu, bukan karena kemampuanmu. Anda diistimewakan oleh Tuhan kalau engkau bisa belajar tak. Sebab engkau merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kami, termasuk waktu. Tuhan yang mengatur waktu yang tepat, kapan Tuhan menyelamatkan kami, bahkan kapan Tuhan menjemput kami, bahkan Tuhan telah tetapkan juga kapan Tuhan melenyapkan bumi dan langit yang lama. Terima kasih Bapa, ketetapan-Mu tidak pernah berubah, dan itu yang membuat kami terus belajar memahami rencana dan kehendak. Sebentar kami sudah memuji memuliakan Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar firman dengan pengurapan yang baru, biar kami dapat menangkap, mengerti kehendak Tuhan dengan tepat dan benar, bukan samar-samar, bukan bayang-bayang, tapi jelas rencana-Mu kami dapat tangkap. Urapi kami, urapi hamba-Mu secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Shalom. Saya juga mengucapkan selamat datang berarti bagi saudara-saudara yang dari GMKI, yang dari Tanjung Pinang dan juga dari Bintan, ya, dan juga yang mungkin bagi saudara-saudara ada yang pertama kali hadir di tempat ini, ada juga yang mahasiswa yang pertama kali hadir, cuma angkat tangan biasanya. Oh, hampir semua ya. Kita beri tepuk tangan dulu bagi saudara-saudara kita. Ya, sebagian tentu sedang firman Tuhan dari Batam juga yang menjadi mahasiswi dan juga mahasiswa di Tanjung Pinang, bahkan juga sebagian dari sidang firman Tuhan yang ada di Tanjung Pinang ini. Ya, tentu kita semua patut bersukacita karena kita diberikan kesempatan dan waktu. Ya, tentu waktu yang ada semacam ini adalah anugerah bagi saya dan bagi saudara untuk dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya, baik kita maupun para tamu-tamu kita, sekalipun mereka masih muda-muda, ya, tentu sesuatu yang Tuhan akan tahu dalam hidup mereka sekarang dan akan datang. Ya, saudara, masa yang paling indah kalau kehidupan ini bisa dipersiapkan selagi masih muda. Ya, kalau udah tua itu sudah sudah lebih sulit untuk membentuknya atau mempersiapkannya. Tapi masa mudalah kesempatan yang terbaik untuk dipersiapkan Tuhan. Maka saya senang kalau firman Tuhan yang bisa duduk di perguruan tinggi dan sekaligus mempersiapkan diri sebagai umat Tuhan. Ya, kalau kita sebut GMKI itu, ya, itu jelas sekali kita tahu, ya, itu organisasi daripada, ya, mahasiswa-mahasiswi yang Kristen, ya. Tentu bagi
Pinang, Bintan, ini sesuatu yang baru. Ya. Kenapa saya katakan yang baru? Karena memang masih inilah waktu. Tapi bagi saya di Medan, ya saya juga menjadi mahasiswa dulu, ya juga cukup aktif di gerakan ini. Bahkan juga seringkali saya berkhotbah di kota Medan, di Sumatera Utara, ya bahkan di Riau, ya, dan menjadi satu kemurahan Tuhan saudara-saudara kita yang notabene berlatar belakang Kristen tergabung dalam satu organisasi kemahasiswaan yang sampai hari ini, ya. Saya banyak tahu pejabat di Kepri yang Kristen, baik anggota DPR-nya yang berasal cikal bakalnya dari GMKI, ya. Saya banyak tahu, saudara. Dan sampai hari ini saya masih berteman baik dengan mereka, walaupun mereka duduk di anggota DPRD Provinsi Kepri, bahkan juga DPRD yaitu Kota Madia Batam, saudara. Ya. Jadi saya harap saudara-saudara ke depan mempersiapkan diri, ya, untuk dipakai Tuhan di negeri kita ini, Indonesia yang kita cintai, terutama di Kepri ini, di Bintan ini, ya, sebab kita di sini sebenarnya bukan orang asing, tapi tentu kita di sini adalah perantau, saudara, ya, yang latar belakang kelahiran kita juga mungkin ada dari Sumatera Utara, dari Manado, dari Ambon, dari berbagai tempat-tempat yang lain. Tapi kita disatukan di provinsi ini, di kabupaten ini untuk menjadi satu warganya kerajaan surga. Sekalipun ya profesi, ya kita berbeda-beda, saudaraku. Dan sidang jemaat Tuhan, ya tentu kita doakan semuanya, anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, supaya kelak mereka menjadi orang yang bisa memberi pengaruh di kota, di provinsi ini, di kabupaten ini, ya. Pengaruh itu sangat penting, ya. Sesuatu yang berhasil dipengaruhi, terutama dipengaruhi hal-hal yang rohani, hal yang baik, akan menjadi berkat. Ya. Saudara, Anda tahu kenapa bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan? Apa tujuan Tuhan memanggil bangsa Israel untuk menjadi umatnya? Sebenarnya tujuan Tuhan yang terutama supaya lewat mereka lah pengaruh penyembahan ditujukan kepada Tuhan. Maka mereka menyembah Tuhan, ya, sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain waktu itu, saudaraku, ya, belum mengenal Tuhan. Tapi saudara-saudara bangsa Israel mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Mereka mempengaruhi, dan pengaruh mereka sangat dahsyat. Terutama ketika mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Wah, pengaruhnya dahsyat sekali. Bangsa-bangsa lain mendengar bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Mereka bisa berjalan di laut bagaikan di tanah kering, ya. Dan ketika itu didengar oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsanya Jeriko, orang-orang Jeriko gemetar. Mereka tahu bahwa bangsa Israel, umat Tuhan, tidak akan pernah terkalahkan karena disertai oleh Tuhan. Lalu mereka menutup pintu gerbang mereka. Mereka tidak mengizinkan umat Tuhan lewat dari Jeriko. Tapi saudaraku, walaupun mereka tidak mengizinkan, kuasa Tuhan tidak bisa dibentuk. Tembok Jeriko yang begitu tinggi, bukan hanya tinggi, dijaga oleh tentara-tentara ahli-ahli dalam memanah, saudara. Tembok Jeriko itu dikawal ketat oleh ahli-ahli perang dari orang-orang Jeriko. Ternyata saudaraku,
Orang Jeriko kecolongan. Mereka pikir bangsa Israel akan datang dengan pedang, dengan senjata yang lebih canggih untuk menyerang mereka. Mereka anggap tak mungkin bisa ditembus karena temboknya tinggi. Mereka lupa kehadiran Tuhan melebihi kekuatan apapun di dunia ini. Amin. Ternyata bangsa Israel hanya disuruh sama Tuhan mengelilingi kota Jeriko. Gak masuk di akal, gak logika. Mengelilinginya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Selanjutnya sampai yang ke-7 kali. Setiap hari biasanya 1 kali. Tapi pada hari terakhir saudaraku harus mengelilinginya sampai 7 kali. Apa yang terjadi? Tidak dengan tombak, tidak dengan bom, tidak dengan senjata-senjata. Tembok Jeriko hancur hanya dengan sorak-sorak. Roboh. Ya. Ini membuktikan saudara betapa hebatnya Tuhan yang menyertai umat. Sehingga pengaruh bangsa Israel dahsyat. Kalau sempatlah pengaruh kita orang Kristen bisa sampai ke dalam semua provinsi. Bagi orang muda yang bergerak di GMK ini, saudaraku, bisa bergerak mempengaruhi mahasiswa yang lain untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Wah, saya yakin pasti dahsyat. Ya. Konsep yang Tuhan mau pakai menyelamatkan orang, salah satu adalah konsep memberi pengaruh. Ya. Pengaruh. Ya. Saya baru pulang dari Jawa selama beberapa hari ini, saudara. Ya. Saya mencoba memberikan pengaruh kepada saudara-saudara kita di sana. Tentu pengaruh yang pertama, pengaruh menunjukkan bahwa hidup kita berbeda dari orang dunia. Ya. Cara pandang kita berbeda, cara kerja kita berbeda, cara pelayanan kita berbeda. Ya. Supaya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan yang kita sembah dan yang kita puja. Ya. Saya masuk ke daerah yang 100% tidak ada orang percaya, tidak ada anak Tuhan. Ya. Tapi puji Tuhan, saya disambut di sana sebagai saudara. Ya. Dilayani sebagai saudara, dihormati sebagai saudara. Ya. Dan saya tahu itu semua karena Tuhan yang mengerjakan pengaruh di dalam hati mereka. Ya. Dan saya yakin pengaruh ini akan mengubah paradigma mereka dalam memandang kekristenan. Ya. Selama ini kan kekristenan itu dianggap sesuatu yang tidak bersahabat, saudara. Ya. Tetapi kalau kita memberi pengaruh yang baik, kita datang sebagai orang-orang yang bersahabat, kita datang dengan sebagai orang-orang yang rendah hati, kita datang sebagai orang-orang yang bisa memberi pertolongan, masukkan pemikiran untuk mencerdaskan mereka. Waduh, itu mereka akan sambut dengan baik. Ya. Saya mencobanya, saudara. Saya melihat, hanya saya punya waktu hanya singkat, saudara. Andai kata saya bisa tinggal mungkin 1 sampai 3 tahun di sana, lain lagi ceritanya. Maka saya selalu mengajak para hamba Tuhan yang muda-muda, siapkan diri memberi pengaruh untuk orang lain. Ya. Dan untuk memberi pengaruh gak cukup 1 hari, gak cukup 1 minggu, gak cukup 1 bulan, gak cukup 1 tahun, mungkin bertahun-tahun sampai kita bisa membawa perubahan di satu. Saya masih ingat misi kita yang sekarang dilayani oleh saudara kita
pendeta membantu tarian di Sungai Raya dan Sungai Ubi. Itu memberikan pengaruh ke sana nggak cukup 1 hari, bertahun untuk mengubah mindset mereka dari orang-orang yang profesinya berburu, ya, yang menggantungkan hidupnya kepada jerat, saudara, bahkan yang menggantungkan hidupnya kepada sampan dan jaring. Tidak mudah kita mempengaruhinya supaya mereka mau ke darat. Tidak mudah kita mempengaruhinya supaya mau bercocok tanam. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa pasang jerat, nangkap babi, dapat. Ya. Timbang kilo bawa ke sawah, Tanjung Baru. Dan biasa masang jaring, dapat ikan langsung stol ke toke. Tapi kan namanya jaring, namanya menjerat. Ya. Ini 1 kali makin populasinya makin lama makin habis. Ya. Karena tiap hari dijerat. Ya. Begitu juga ikan-ikan tiap hari ditangkap. Populasi ikan itu tentu makin lama makin sedikit. Ya. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus mengubah mereka menjadi dari tangkap menjadi budidaya. Ya. Dari biasanya menangkap berubah menjadi budidaya, memelihara. Ya. Tapi untuk membuat orang yang biasanya menangkap dengan memelihara, konsepnya beda. Caranya beda, nangkap dengan memelihara. Membutuhkan waktu memberikan pengaruh. Ya. Sekarang memang sudah banyak jemaat kita yang sudah terpengaruh untuk berladang atau bersawah. Itu pun gak gampang membuat mereka jadi petani. Ya. Saya perhatikan mereka hampir tidak ada yang tahu mencangkul. Coba bayangkan kalau disuruh bertani gak tahu mencangkul. Gimana kira-kira itu? Makanya kerjanya nyemprot aja. Kalau nyemprot pintar, saudaraku. Ya. Kita sampai hari ini masih bergumul untuk memberi pengaruh. Tapi puji Tuhan, sudah ada 1-2 yang mau bertani. Ya. Maka saya selalu mengatakan kepada saudara kita tarigan, kita harus sabar menunggu sampai mereka bisa dipengaruhi mindsetnya, cara berpikirnya. Dengan nanti 1 kali mereka bisa mungkin menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, kalau sempat saudaraku bisa nanam padi 1 orang 2 hektar, 5 hektar, ya, itu hitungannya berapa saudara? Ya. Kalau 2 hektar saja bisa menghasilkan 40 juta, misalkan, ya, dengan teknologi yang baru sekarang 3 kali 1 tahun panen. Ya. Kali 40 juta 120 juta. Saya rasa hidup di desa dengan uang 120 juta itu sudah sangat-sangat sejahtera. Ya. Itu kalau masih dengan teknologi yang biasa. Kalau teknologi dipakai misalkan seperti Sumatera Utara, ya, tebing tinggi, ya. Sekarang teknologi yang baru ini, dulu 8 ton per hektar hasil padinya, sekarang berubah jadi 14-16 ton per hektar. Ya. Jadi kalau bisa dijual 14 sampai 16 ton per hektar, oke lah. Semurah-murahnya kita bilang kalau di pasar di sana itu 5 sampai 6 ribu per kilo. Berarti mereka sudah mendapatkan hasil sekian per 3 bulan. Ya. Oleh sebab itu saya dan saudara kami yang terlibat di lapangan, sebenarnya tugas terberat itu adalah memberi pengaruh. Ya. Untuk memberi pengaruh kita sama dengan mereka, tinggal dengan mereka. Ya. Sehingga budaya yang kita miliki bisa mengubah budaya mereka.
Pengetahuan yang kita miliki bisa kita salurkan kepada mereka, baru sukses kita. Ya, kalau kita datang, mereka belum berubah, kita minggat dari sana juga mereka belum berubah. Genaplah nyanyian Tuhan Yesus tak berubah mereka. Itu kegagalan kita, saudara. Ya, sama dengan bangsa ini. Andai kata tidak ada pemuda-pemudi di depan nanti yang bisa memberi pengaruh kepada generasi-generasi ini, gimana nanti nasib bangsa kita ini? Ya. Harus mampu memberi pengaruh. Walaupun untuk memberi pengaruh harus ada pengorbanan. Ya, ini makanya ya, anak-anak kita jangan malas belajar. Pendidikan sekuler itu penting. Penting, saudara. Ya, memang kalau kita memiliki pendidikan sekuler, punya gelar, saudara, memang bukan itu intinya. Tapi paling tidak kita sudah mulai punya konsep berpikir yang benar. Ya. Pendidikan yang kita miliki menentukan isi pemikiran kita. Ya, saya masih ingat ketika saya mendaftar, yaitu ambil S3 misi di Jogja. Ya. Saya diinterview, saudara, sama ketuanya. Apa katanya sama saya? Pak Pendeta, mohon maaf ya. Bapak, saya senang Bapak mendaftar jadi mahasiswa di sini. Tapi kira-kira Pak, kalau Bapak menjadi mahasiswa di sini, siap enggak otak Bapak diisi dengan otak dokter? Saya heran, saudara. Ini sekolahnya kok sombong amat. Ya. Saya pikir begini kan, saya kan mendaftar pakai uang. Ya. Saya sekolah bukan gratis. Ya, kok dibilang begitu? Lalu dia terangkan, kalau Bapak mengambil doktor, berarti Bapak harus menjadi top manajemen, harus pemimpin. Kalau Bapak bukan mau jadi pemimpin, gak usah mahasiswa di sini. Cukup Bapak ngambil master saja, katanya, middle, ya. Atau cukup hanya pakai S1 saja. Kalau Bapak mau mengambil doktor di sini, otak Bapak pun isinya harus isi otak dokter. Kalau Bapak tamat SD, isi otak Bapak adalah pelajaran SD. Kalau Bapak otak dokter, karena Bapak belajar dokter mengisi pikiran Bapak. Jadi memberi pengaruh itu juga perlu pendidikan. Nah, maka adik-adikku, ya saudara-saudaraku di dalam Tuhan, ya, isi yang kita miliki adalah kita dapatkan lewat pendidikan sekuler dan juga lewat ibadah-ibadah kita. Supaya apa? Bisa memberi pengaruh. Ya. Bangsa ini bisa merdeka karena ada yang memberi pengaruh. Soekarno itu luar biasa pengaruhnya. Kalau dia berpidato, gempar, saudara. Coba lihat tayangan-tayangan video-video almarhum Presiden kita Soekarno. Kalau memberi semangat, motivasi, terbakar orang, rela orang korban apa saja, rela orang berjuang mati-matian mempertahankan, berebut kemerdekaan karena ada orang pemimpin yang bisa memberi pengaruh. Lihat pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi di Bandung, Surabaya, dan kota-kota yang lain. Itu karena dipengaruhi oleh seorang pemimpin yang memang mampu memberi pengaruh. Gereja juga harus menjadi gereja yang bisa memberi pengaruh.
Pendidikan yang kita miliki harus kita pakai untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Termasuk bisnis saudara. Harus bisa memberi pengaruh. Ya. Orang bisa meniru cara saudara berbisnis, sehingga orang lain juga ikut diberkati seperti saudara. Ya. Pokoknya konsep hidup ini yang jelas. Kita memiliki pengaruh yang baik. Saudara, sore hari ini saya masih tetap mengajak kita bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah tekankan, Tuhan menciptakan kita karena Tuhan ingin menggantikan penduduk surga yang telah jatuh. Jadi harus ganti dulu, karena surga itu sempat mengalami banyak kekosongan. Orang sepertiga malaikat jatuh. Yang paling mengerikan saudaraku, pemimpin pujiannya tumbang. Biasanya yang menggerakkan malaikat-malaikat yang lain untuk menyembah Tuhan itu namanya Lucifer. Tapi dia jatuh. Anda bayangkan betapa terganggunya surga, karena pemimpin penyembahan di surga itu sudah dilemparkan ke bumi. Ditambah lagi sepertiga malaikat-malaikat yang lain diseret untuk menjadi pengikut-pengikut. Lalu Tuhan punya niat, punya rencana, harus ada pengganti. Oleh sebab itu saudaraku, untuk mempersiapkan penggantinya, maka Tuhan menciptakan lebih dulu langit dan bumi, supaya ada alat mempersiapkan pengganti penduduk surga yang sudah jatuh. Siapa yang Tuhan pilih untuk menggantikan penduduk surga yang telah jatuh? Ternyata manusia. Tapi Tuhan harus tempatkan manusia itu di langit dan bumi yang sekarang untuk dipersiapkan. Dan saya mau tekankan sore hari ini saudaraku, dalam soal apa manusia paling penting dipersiapkan, ternyata adalah soal ketaatan. Tuhan tidak mau kecolongan untuk kedua kali, karena iblis diciptakan luar biasa sempurnanya dulu. Tidak ada yang bisa menandingi kecantikan Lucifer. Tidak ada yang bisa menandingi hikmatnya Lucifer. Dia sempurna, penuh hikmat, maha indah, kata Yeskiel 28. Tapi gagal karena tidak taat, tidak lulus dalam ujian ketaatan. Maka sore hari ini saya mau mengajak saudara memahami rencana Tuhan, supaya saudara tidak gagal menjadi penduduk surga. Anda harus lulus melewati ujian-ujian ketaatan. Oleh sebab itu Tuhan memberi contoh siapa-siapa orang-orang yang sukses melewati ujian ketaatan. Kalau yang paling kita kenal saudara dalam kitab Kejadian, namanya Abraham. Dia adalah salah satu contoh orang yang sukses melewati ujian ketaatan. Kenapa dia bisa sukses melewati ujian ketaatan?
karena ketaatan yang dia miliki, ketaatan karena mengasihi Tuhan. Dia lebih cinta kepada Tuhan dari kepada yang lain. Dia lebih cinta kepada Tuhan daripada anaknya sendiri yang bernama Ishak. Dia lolos melewati ujian ketaatan dan sukses. Siapa lagi contoh berikutnya? Ayub. Ayub lulus dalam ujian ketaatan. Makanya setan sangat cemburu kepada Ayub. Karena Ayub lolos, iblis nggak lulus. Iblis tidak sanggup, tidak mampu melewati ujian ketaatan. Tapi Ayub mampu. Maka Tuhan memulihkan kepada Ayub double porsi, 2 kali lipat. Tuhan ganti semuanya setelah dia selesai diuji. Dalam soal apa Ayub diuji? Yang pertama soal harta, yang kedua soal keluarganya dan anak-anaknya, yang ketiga soal penyakitnya, tubuhnya yang sakit-sakitan. Semua ini dipulihkan. Kalau Anda membaca kitab Ayub, Anda akan temukan di sana. Akhirnya waktu anak-anak Ayub semua sudah tewas, setelah Ayub dipulihkan, dia mendapat anak-anak perempuan-perempuan yang tercantik di zaman itu. Ganti dari anak-anaknya yang dulu. Dia mendapatkan harta 2 kali lipat, lebih kaya dari waktu sebelumnya. Tapi dengan satu syarat, dia harus lulus dalam ujian ketaatan. Tadi pagi saya katakan ada 3 orang muda yang pernah diperhadapkan dalam ujian ketaatan. Itu Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang muda ini orang-orang yang mampu melewati semua, tetap berkomitmen kepada Tuhan dengan taat. Walaupun dikenal Raja Nebukadnezar adalah raja yang keras, tapi mereka tidak takut. Mereka memilih lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Akhirnya apa? Mereka mengalami mujizat. Apa mujizat yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego? Dilempar ke api dan terbakar. Gak masuk logika orang dilempar ke dalam api gak terbakar, malah jalan-jalan di api. Anehnya, orang yang membawa mereka, mengangkut mereka, belum sampai ke api, mereka udah tewas duluan. Mereka yang dilemparkan gak apa-apa. Kenapa? Tuhan menghargai ketaatan. Tuhan sangat respon dengan ketaatan. Luar biasa, saudara. Makanya kalau taat, ada banyak mujizat menyertai hidup saudara. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak ada niat di hati kita, kalau kita sudah belajar taat, ketaatan itu sungguh akan membuat hidup kita mengalami mujizat Tuhan.
Mungkin saudara tanya, contoh lagi, adakah contoh lagi yang lebih hebat dari Abraham, dari Ayub, dari Sadrak Mesak Abednego? Ada. Puncaknya ketaatan Yesus Kristus. Puncaknya ketaatan Yesus Kristus. Apa? Coba kita lihat Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 8. Mari kita lihat saudara. Ayat yang ke-8. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Ada kalimat keadaan sebagai manusia. Karena gini kan orang bilang begini, Yesus itu bisa taatkan karena dia Tuhan. Tapi kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia. Jadi dia diuji bukan ketuhanannya diuji, bukan kemanusiaannya. Ketuhanannya gak perlu diuji. Dia maha kuasa, maha kasih, gak perlu diuji, tapi kemanusiaannya yang diuji. Kemanusiaan kita lah yang dites. Makanya saudara, terus Pak, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, dia mengalami ujian. Dia harus melewati ujian. Apa konsepnya, apa resepnya? Yesus mampu menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ternyata jawabannya saudaraku, dia telah merendahkan dirinya. Hanya orang yang bisa merendahkan diri yang bisa sukses untuk taat sampai mati. Hanya orang yang rendah hati ketika datang ujian ketaatan, dia akan mampu keluar menjadi pemenang. Ia telah merendahkan dirinya. Kalau dia nggak merendahkan diri, dia nggak bisa sukses dalam ujian ketaatan. Makanya kalau kita merendahkan diri, yang disebut merendahkan diri, saudara tahu ya, artinya seluruh bidang hidup kita letakkan kepada Tuhan. Kalau seluruh bidang hidup kita letakkan kepada Tuhan, tak ada lagi bidang yang lain yang perlu diuji. Kenapa perlu ujian? Karena belum kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Setelah Abraham berhasil menyerahkan Ishak kepada Tuhan dengan membawanya ke Bukit Moria, Tuhan langsung berkata, stop. Ujian di stop. Selesai. Dianggap lulus. Makanya kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ingat, tak ada lagi hal yang bisa menguji kita. Karena alat penguji itu setan. Maka kalau bidang hidup kita sudah kita serahkan, misalkan pekerjaan kita sudah kita serahkan sama Tuhan, nggak bisa dia pegang lagi pekerjaan kita. Kalau tubuh kita ini sudah kita serahkan kepada Tuhan, nggak bisa lagi disentuhnya, orang sudah di tangan Tuhan. Maka Yohanes 14 ayat 30 berkata, Yesus itu tidak bisa dijamah oleh si jahat. Coba ayat 30. Ayat. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, Ya. sebab penguasa dunia ini datang,
dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dia tidak berkuasa sedikit pun atas diri. Ketika kita sudah menyerahkan bidang hidup kita kepada Tuhan, seluruh bidang hidup kita, seluruh sisi hidup kita kepada Tuhan, si jahat tidak berkuasa lagi menjamah kita. Kalau iblis bisa menjamah kita karena ada bidang-bidang hidup kita yang belum kita serahkan sama Tuhan. Kalau udah semua kita serahkan sama Tuhan, mau yang mana lagi dijamah sama setan? Kalau udah kita serahkan seluruh keluarga kita sama tangan Tuhan, aman, Tuhan akan menjaga keluarga kita. Kalau usaha kita sudah kita serahkan sama Tuhan, iblis tidak berkuasa lagi menjamah usaha dan pekerjaan kita. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kalau seluruh bidang hidup kita sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah bawa semua sama Tuhan, kita sudah berkata kepada Tuhan, aku sudah di tangan. Dalam segala hal, hidupku sudah di tangan. Termasuk cita-cita kita, angan-angan kita. Kalau udah kita serahkan sama tangan Tuhan, gak bisa lagi dia masuk menjamah kita. Karena semua sudah kita taruh di dalam tangan Tuhan. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, pada waktu itulah Tuhan Yesus diuji, tapi dia taat sampai mati. Ada 3 berkat yang saya mau sampaikan pada sore hari ini untuk kita kalau kita taat. Kalau kita teladani ketaatan Yesus Kristus, berkat yang pertama, kalau kita teladani ketaatan Yesus Kristus, berkat yang pertama kita peroleh adalah berkat keselamatan. Karena apa? Karena kematiannya di kayu salib itulah inti keselamatan kita. Dia mati, kita yang hidup. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, kalau kita teladani Yesus dalam ketaatannya, berkat ditinggikan. Banyak orang kepingin ditinggikan, banyak orang kepingin punya jabatan, banyak orang kepingin dihargai, tapi dia lupa berkat ditinggikan itu datang dari ketaatan. Di ayat 9 Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Iya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia, itulah Yesus. Kenapa tadi? Apa sebabnya? Karena dia taat sampai mati. Kalau kita separuh-separuh taat ini kadang-kadang, aduh, Tuhan tidak membawa kita lebih tinggi. Tuhan tidak menaikkan level kita, level rohani kita, level berkat kita. Tapi ketika kita taat, dia memberikan berkat. Kita ditinggikan. Kalau ditinggikan itu anugerah Tuhan. Dulu ada lagu lama kita, lagu lama itu lagu yang sangat populer. Tuhan angkatlah jiwa, Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat
kepadamu, biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Jadi Tuhan posisikan kita di tempat yang lebih tinggi, seperti Yesus. Dia memenuhi syarat untuk ditinggikan. Karena apa? Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi ada alasan Bapa meninggikan Yesus. Kalau Yesus sendiri, ada alasan Tuhan kenapa dia ditinggikan. Saudara dan saya juga harus punya alasan Tuhan meninggikan saudara. Harus ada dasarnya. Ya. Dasarnya apa? Ketaatan. Kita ingin sekali saudara, kadang-kadang ingin lebih terhormat, ingin lebih maju, ingin lebih diberkati, tapi dasarnya nggak ada. Tapi kalau saudara punya dasar yang benar, telah berhasil melewati ujian ketaatan melalui kerendahan hati, ada dasar Tuhan mengangkat saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, Dia meninggikan, Dia mengangkat orang-orang yang rendah hati, Dia merendahkan orang-orang yang sombong. Kalau saudara dan saya belajar taat, berkat yang kedua kalau kita teladani Yesus, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Gak usah mencari peninggian dari orang lain, gak usah. Gak usah capek-capek mencari pengakuan dari orang lain. Berikan kesempatan Tuhan mengangkat engkau lebih tinggi. Haleluya. Haleluya. Sebab peninggian itu datang dari Tuhan. Mazmur pasal 75. Mazmur 75 dari mulai ayat 6. Ya, silakan. Ayat 6 dimulai. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Jadi peninggian itu gak datang dari timur, gak datang dari barat, gak datang dari padang gurun. Jadi gak usah cari peninggian kemana-mana, gak perlu. Ya. Berikan kesempatan Tuhan mempromosikan hidup saudara. Ya. Dengan sendirinya kalau Tuhan yang mempromosikan hidup saudara, hidup saudara populer karena nama Tuhan, sukses karena nama Tuhan. Bukankah Paulus katakan, kami sebenarnya tidak dikenal, tapi terkenal. Kenapa? Karena Tuhan yang mempromosikan. Peninggian itu bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun. Tapi dari mana? Ayat 7 Pak. Tetapi Allah adalah hakim. Allah adalah hakim penentu. Tuhan penentu kapan cocoknya saudara ditinggikan atau direndahkan. Coba terus. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Direndahkan yang satu, ditinggikannya yang lain. Peninggian itu datang dari Tuhan saudara. Maka ambillah hati Tuhan, kejarlah perkenanan Tuhan, biar engkau ditinggikan pada waktu. Haleluya. Jangan kejar hati manusia. Apa yang bisa dibuat manusia? Ambil hati Tuhan. Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Gak perlu repot-repot lewat medsos.
yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya. Lewat apa itu yang sering kali juga TikTok ya. Capek mempromosikan diri. Pendeta pun sekarang kan ikut-ikutan gitu, mempromosikan diri lah, segala macam bentuk-bentuk promosi. Tapi lupa saudara itu peninggian itu dari itu. Haleluya. Tuhan yang punya kuasa mengangkat engkau. Kalau udah waktunya engkau diberkati, Tuhan akan campur tangan memberkati usahamu untuk membuat hidup usahamu naik tinggi. Haleluya. Yakin sudah sama firman? Yakin sama firman Tuhan? Kalau sudah waktunya, gak usah terlalu banyak pakai konsep dunia. Kalau kita banyak pakai konsep dunia ini banyak kali menyesatkan kita. Coba kalau lihat tadi malam saya khotbah di pemuda-pemudi ya, perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Orang benar itu jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara harus menurut nasihat firman. Maka tadi pagi saya katakan kitab Mazmur adalah kitab yang luar biasa. Karena kitab Mazmur mengingatkan kita tentang kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Jadi kalau saudara mau terhibur di dalam persoalan-persoalan hidupmu, baca kitab Mazmur. Anda akan temukan kekuatan dan penghiburan. Sebab apa? Kitab Mazmur itu sebenarnya ditujukan kekuatan penghiburan untuk orang-orang kudus yang perjalanannya dari bumi menuju surga. Kenapa perlu kitab Mazmur? Sebenarnya kitab Mazmur ini dominan dikarang atau diungkapkan oleh Daud. Karena banyaknya pergumulan, karena banyaknya persoalan. Orang yang banyak pergumulan, orang yang banyak persoalan perlu kekuatan dan penghiburan. Maka Daud mengungkapkan ini banyak hal dalam Mazmur. Untuk menuntun, menggiring kehidupan orang-orang kudus dalam perjalanannya dari bumi ke surga, perlu kekuatan dan penghiburan. Tidak cukup kekuatan, tapi kita juga butuh penghiburan. Haleluya. Semua kita butuh penghiburan. Ada masa-masa tertentu kita mentok, saudara. Kita buntu. Kita butuh penghiburan dari Tuhan. Ada masa-masa tertentu. Itu seizin Tuhan, biar kita memerlukan Tuhan. Ya. Kami sudah lewati itu, saudara. Kami sudah alami ya, bagaimana menggantungkan hidup kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang begitu hebat. Lalu kawan-kawan saya telepon semalam, dia bilang, "Pak, kita sudah serhasil, Pak. Apa yang Bapak alami 10 tahun yang lalu, sekarang kami alami." Lalu saya berikan jawaban, tetap tahan. Itu rahasia kemenangan kita. Tetap bergantung kepada kekuatan dan penghiburan Tuhan. Manusia terbatas dalam memberikan penghiburan. Ya. Walaupun datang satu kampung memberikan kata-kata hiburan, apalagi kalau kita lagi berduka, lagi kita kemalangan. Mungkin semua saudara dari segala pelosok tanah air, bahkan dari luar negeri datang, tapi tidak sehebat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terutama dari firman Tuhan. Saat anak saya dipanggil Tuhan, waktu itu saya sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Yang saya minta sama Tuhan, berikan saya Tuhan ayat firman-Mu yang bisa menguatkan dan menghiburkan saya
tentang kepergian anak saya. Semalam-malam tidak ada jawaban. Tapi Tuhan suruh seorang hamba Tuhan datang dari Yogyakarta. Dia ngomong sama saya, Pak Sidi Tuhan, kenapa Bapak terlalu sedih banget? Saya kaget, kok kawan ini ngomong begitu? Kenapa Bapak terlalu sedih? Seharusnya Bapak orang yang paling berbahagia. Karena dalam tempo waktu singkat beberapa orang-orang dekat Bapak dipanggil Tuhan. Penetua dipanggil Tuhan. Kakaknya Bapak dipanggil Tuhan. Sekarang anaknya Bapak dipanggil Tuhan. Lalu dia bilang sama saya, tahu nggak Bapak ingat nggak ayat firman Tuhan bahwa mereka-mereka yang mati di dalam Tuhan di sana nanti menjadi bentuk sapaan Pak. Saya waktu itu bingung, saudara. Kok yang mati dalam Tuhan masih bisa berdoa? Dia tunjukkan ayat kepada saya. Orang yang tidak bertobat saja, orang yang kaya itu mati, Lazarus mati. Orang yang kaya ini mengingat 5 saudaranya masih ada di bumi. Dia memohon-mohon kepada Bapak Abraham, masih ada 5 saudaraku. Masih itu nggak kata. Itu orang di luar Tuhan, Pak. Masih bisa bermohon-mohon di sana untuk keselamatan saudaranya yang ada di bumi. Apalagi anak Bapak, saudara Bapak, penetua Bapak sudah di dalam Tuhan. Mereka bisa bicara kepada Bapak Abraham. Ada gembalaku, ada orang tuaku yang aku tinggalkan bisa. Langsung hati saya terimbun, saudara. Saat itu saya berkata, Tuhan, aku ikhlas. Aku menerima kematian anakku. Setelah semalam-malaman saya berdoa untuk minta firman Tuhan, supaya saya dikuatkan Tuhan, supaya saya dihiburkan Tuhan. Sejak itu, saudaraku, hati saya lega. Saya tidak merasa kehilangan lagi, sebab saya tahu dia ditempatkan Tuhan di tempat yang terbaik menurut Tuhan, bukan tempat terbaik menurut saya, tempat yang terbaik menurut Tuhan. Saudara-saudara, berkat ketaatan yang kedua adalah penginjilan. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun, tapi Allah adalah hati. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya. Kalau saudara mau taat, ada penginjilan. Tapi kalau nggak taat, didulukan. Iblis tempatnya dekat dengan Bapa di surga. Kita Yesus berkata, dia ditempatkan dekat dengan keruk, berarti dekat dengan taat. Tapi karena nggak taat, harus didulukan. Maka saudara-saudara, mari kita belajar taat, biar selalu Tuhan tinggikan. Haleluya. Biar Tuhan tinggikan, saudara. Ya. Kenapa perlu Tuhan tinggikan? Supaya saudara jadi berkat. Dan yang terakhir, kalau taat, kita menjadi orang yang tersukses. Jadi berkat.
Yusuf. Karena Tuhan meninggikan dia. Di depan mata saudara-saudaranya Yusuf itu gak laku. Sangat dibenci. Bukan hanya dibenci, dijual. Saudara-saudaranya sangat merendahkan dia. Tapi bagaimana Tuhan? Tuhan sangat meninggikan dia. Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang paling istimewa di zaman. Supaya apa? Supaya jadi berkat. Dia mendapat kuasa dari Firaun, jabatan dari Firaun. Dia bisa menentukan, dia bisa menolong saudara-saudaranya. Tiba kelaparan saudara. Kelaparan itu sangat meletakkan kehidupan manusia di bumi. Bukan hanya Mesir, termasuk Kanaan, tempat orang tuanya Yusuf, Yakub berada, ikut mengalami kelaparan. Tapi justru saudara, ada orang yang istimewa dipakai Tuhan, yang ditinggikan Tuhan. Ini yang dipakai mengatasi persoalan. Sampai saudaraku, Yakub dan anak-anaknya dipindahkan dari Kanaan ke Mesir. Ditempatkan di Mesir menjadi orang yang istimewa di mata Firaun. Jadi kalau peninggian datang dari Tuhan, tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa ditinggikan, asal menurut rencana Tuhan. Amin. Jangan bilang aku gak mungkin lagi ditinggikan, aku udah tua. Aku gak mungkin lagi sukses, aku udah tua, aku udah mentok, aku udah buntu, aku udah begini. Pendidikanku terbatas, keterampilanku sedikit. Ingat, saya mau katakan kepada saudara, Anda diangkat Tuhan bukan karena keterampilanmu, bukan karena kemampuanmu. Anda diistimewakan oleh Tuhan kalau engkau bisa belajar taat. Itu kuncinya. Saya melihat muda-mudi kita yang taat. Ya, sampai kadang-kadang saya terharu. Jemaat-jemaat kita juga dari sini kerja di Batam, terima gaji pertama, langsung diantar sama saya, Pak Gembala, ini buah sulung saya. Saya tahu dia sudah menunggu pekerjaan itu cukup lama. Tentu mereka lakukan itu bukan karena kita hebat, bukan. Mereka belajar taat sebagai pemuda-pemudi. Mereka bisa memberikan, saya tidak perlu sebut nama-nama anak-anak saudara yang sudah melakukan itu. Tapi saya lihat bobot rohani mereka menjadi bertumbuh, dan saya yakin satu kali mereka akan Tuhan tempatkan menjadi orang yang istimewa di negeri ini. Haleluya. Di pekerjaannya, di ibadahnya, di pelayanannya. Dan ketika mereka memberikan itu sekaligus sama slip gajinya dikasih langsung semua. Tidak ada yang mereka kurangi, sampai uang ribuannya dikasih. Misalkan ya sekian juta, sekian ratus, sekian puluh, sekian rupiah. Ikut rupiahnya, 2 rupiahnya pun masuk ke dalam. Saya tahu mereka melakukan itu karena mereka belajar taat. Haleluya. Ya, dan saya yakin mereka jadi orang-orang istimewa. Ya, saya bangga menggembalakan jemaat yang mau belajar taat. Tentu mereka nanti pasti akan sukses. Haleluya. Peninggian datangnya dari Tuhan. Ya, saya biasa terima uang dari 100 juta sampai miliar. Biasa saya terima uang.
Tapi ketika saya menerima persembahan jemaat yang model begitu, hati saya sebenarnya terharu dan hancur. Tuhan, saya bersyukur. Lebih dari saya bersyukur dapat uang miliar-miliar, saudara. Kalau orang kaya memberikan sama saya 1 miliar, wajar itu. Mungkin yang mereka berikan itu sisa-sisa dari kekayaan. Tapi kalau cuma ini, itu hasil pertama dari gaji. Mereka persembahkan kepada Tuhan. Saya terharu, saudara. Kalau saya terima uang yang banyak, yang besar jumlahnya, sering, saudara. Tapi saya tidak terharu seperti yang mendapatkan dari jemaat-jemaat Tuhan, daripada anak-anak kita yang masih muda-muda, saudara. Yang masih belajar taat. Dan saya yakin saudara-saudara tidak akan sulit memberikan nasihat, doa kepada mereka. Mereka pasti menjadi orang yang diberkati. Haleluya. Sekarang dan akan datang. Saya yakin, karena peninggian dari Tuhan. Sekaligus yang ketiga, kesuksesan dari Tuhan. Kalau udah taat, sebenarnya dalam bahasa Yunani, arti dari taat itu, saudaraku, itu ada beberapa poin, saudara. Kalau disebut taat, yang pertama mendengar. Jadi kalau disebut taat, berarti ada kesiapan untuk mendengar. Jadi mau mendengar itu adalah bentuk dari ketaatan. Yang kedua, merenungkan. Dan yang ketiga, melakukan. Mendengar, merenungkan, dan melakukan. Itulah yang disebut ketaatan. Hasilnya adalah pasti sukses. Mazmur pasal 1, sebenarnya ayat 1 sampai 3, tapi kita baca saja ayat 3. Ayat 3. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, terus yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Karena mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena mau mendengarkan firman, karena mau melakukan firman. Itulah ketaatan. Apa berkata? Pasti sukses. Apa saja yang diperbuatnya. Amin. Mau berhasil? Apa saja yang kita perbuat. Jadi sekali lagi teladan ketaatan kita, Yesus. Berkat pertama keselamatan, berkat kedua peninggian, berkat ketiga pasti berhasil. Kalau sudah pasti berhasil, maka tidak perlu meragukan semua yang terjadi di dalam hidup. Tetap yakini Tuhan, Dialah segalanya, Dialah pertolongan kita. Haleluya. Karena waktu kita terbatas, mungkin adik-adik kita nanti juga pulang kembali ke Tanjung Pinang, ya. Ya, kita tutup saja sampai di sini. Kiranya Kristus kepala tetap menyertai saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tutup baptisan kita. Kita datang memuji Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.